Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang hari raya Lebaran, kayaknya kita udah mulai harus nyiapin alat-alat yang kita harus gunakan. Cek lagi satu-satu. Sekarang saya mau bahas mengenai tali. Tali itu untuk ngerubuhin sapi itu ada beberapa macam jenis. Yang saya punya itu pertama itu nih, tali ini bahannya nilon. Ini tebelnya sekitar 1 cm nih, bahan nilon. Ini satu. Nah, terus ada lagi nih, ini namanya webbing tabular apa namanya. Ini juga nggak mahal-mahal banget sih. Ini ada lagi nih. Ini benernya sih jatuhnya ini tali plastik ya. Sebisa mungkin yang tali plastik itu udah mulai harus dihindarkan kalau mau ya. Yang model ini model nilon, dia bahannya gak sakit di kulit sapi itu, nggak sakit nantinya. Nah ini kayak gini juga ada nih. Ini juga agak mendingan nih, tapi ini sakit keras deh. Yang plastik kayak tambang jemuran udah mulai harus dihindarin, jangan dipakai lagi. Mulai beralih ke bahan-bahan yang agak gampuk, ya gunanya buat mengurangi rasa sakit pada hewan. Yang ketiga saya ada ini karmantel. Ini karmantel tapi made in China. Ini karmantel panjangnya sekitar 10 meter ini. Ini buat badan sapi, ini ada 10 meter. Terus apa aja sih yang harus kita siapin? Yang kalau saya itu siapin ini, yang ini buat badan sapi, entah ntar pakai model squeeze apa barling atau setelah bebas ini. Panjangnya 10 meteran, 10-12 meter lah cukup. Terus yang kedua ini panjang kisaran 4 meter itu buat kepala. Jadi sebelum sapi dirubin aku suruh ikat dulu, ini pakai ini tambang ini. Kisarannya ada 10 meter. Terus ada lagi dua. Ini 3 meter buat ngikat kaki sapi biar nggak berotak. Nah ini. Terus ini webbing ini sih setauku enaknya buat ngikat kaki nih, enak nih. Dia cepet segitu, nggak bulat mungkin ya, jadi lebih enak buat ngikat kakinya. Apalagi terus ya selebihnya ya disiapin. Emang mau gimana lagi, kita harus nyiapin. Jangan sampai waktu pas eksekusi gak ada yang punya tali. Nah itu pernah kejadian juga, bingung tuh tali yang pakai tali mana, akhirnya nggak ada tali, nggak bisa ngerubuhin sapi. Jadi tugasnya juru sembelih ya paling nggak dia harus bawa persiapan, nggak sekedar hanya pisau aja. Cek dulu di lapangannya ada yang punya tali apa enggak. Takutnya malah begitu datang cuma modal pisau aja, di sana nggak ada yang punya tali, kan bingung. Ini tuh aja. Mungkin nanti tak sambung sama alat kelengkapan buat keamanan. Paling ada beberapa yang minimal banget kita harus pakai. Ntar kita tambah dikit lagi. Kita tambah alatnya apa aja ya, kita tambah dikit lagi. Balik lagi, buat keamanan yang minimal banget itu kita harus punya sepatu boot. Nah ini sepatunya, yang di depannya ada plat bajanya. Ini fungsinya bila terjadi suatu kecelakaan, yang mudah-mudahan enggak sih ya, kita jaga-jaga seandainya keinjak sapi nih, kaki kita terlindungi. Nah ini sepatunya, ini kotor, aku udah simpan lama nih, tahun kemarin, nanti kita cuci biar keren. Ini satu sepatu. Yang kedua itu sarung tangan. Ini sarung tangan banyak macamnya, tapi yang minimal banget kita punya ini sarung tangan itu anti gores ya, jadi kita pakai bisa dua-duanya, bisa satu. Kalau saya tuh bisanya pakai biasa satu aja buat tangan kiri aku pakai, yang ke tangan kanan enggak. Ini anti gores, jadi tuh anti gores. Buat ini jaga-jaga seandainya kenapa-napa. Nah ini minimal banget.
Yang ketiga itu ya palingan nih zaman lagi ada wabah, kita pakai masker. Ini wajib pakai masker. Mungkin tadi itu topi, helm segala macam, apa PD apa segala macam kayak model jas itu. Mungkin itu pelengkapan untuk lebih maksimalnya, tapi minimal banget ya tadi itu kita punya 3. Ya cukup aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan nantinya pas lebaran lagi lebih siap, dan kita berharap wabahnya udah selesai, paling enggak sudah renggang atau landai penurunan penularannya, biar kita bisa sama-sama lebaran Idul Adha dengan penuh keyakinan lah, kitanya enak itu. Ya udah cukup dari saya. Sebelumnya kita ngopi dulu bentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.